Iya, baik. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, semangat ya. Nah, Ya, Pak. mana tambahkan dulu lah wajahnya nih, ganteng-ganteng main cantik ini. Nah, tadi ada yang Belum mandi, Pak. Bapak Belum lihat mandi. tadi di harus sudah mandi lah. Tadi Bapak lihat sudah ada yang di apa? Depan rumah kena cahaya matahari, itu bagus itu. Jam-jam Oh ini yeah. masih dapat lah vitamin D. Menangkal corona gratis, ya kan? Ya. Wajahnya dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari anak-anak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Ya, baik ya. Untuk hari ini, dengan sangat ya sedikit terpaksa ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita tetap harus semangat. Kita melaksanakan pembelajaran secara daring karena kondisi atau situasi yang belum memungkinkan untuk kita luring lagi seperti sebelumnya, tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat ya. Ini sampai minggu depan nanti 2 pertemuan berikutnya juga kita masih daring semua ini ya. Nah, Bapak akan melanjutkan materi yang sebelumnya pernah kita pelajari bersama ya. Yang pertama pembelahan sel, kemudian yang kedua kemarin apa? Sistem reproduksi ya. Strukturnya, struktur dan fungsi. Nah, sekarang masuk ke, oh iya sebentar, ini kok nggak tampil. Sebentar Bapak, tampilkan dulu. Ya. Bapak akan menampilkan gambar setelah ini. Cuman ini sebentar ada sedikit trouble ini laptop ini. Windows Explorer. Kemarin di Google Classroom sudah dibuka-buka ya, sudah dibaca juga bahan ajarnya di situ. Bapak sudah tampilkan di situ di Google Classroom. Bentar ini, laptop Bapak sedang sedikit trouble ya. Ini Bapak mau menampilkan gambar, kalau enggak ini saja. Ya, ini sudah masuk semua rasanya ini. Sambil nunggu. Nah, bagus nih ya. Belum, Pak. Belum. Masih siapa lagi? Tadi ada yang izin sakit 2. Tapi nggak apa-apa ya. Baik ya, Bapak lanjut ya. Nih, Bapak akan tampilkan gambar. Seperti ini. Silakan lihat. Ini laptopnya trouble, tapi Bapak langsung buka online saja. Baik, tampil nggak anak-anak ini? Ya. Tampil nggak? Gambar apakah ini? Orang hamil. Gambar orang hamil, Pak. Bayi, Pak. Hamil. Bapak nggak bisa lihat ini apa? Orang hamil. Lagi? Lagi? Ayo, berapa lagi nih? Hah? Apa? Ada anak, pegang Pak. perut, Pak. Anak. Berperut. Ada anak? Ya. Iya, Pak. Nih, ada anak. Orang hamil, ya.
Nah, ini gambar orang hamil, ada anaknya, bagus. Nah, baik. Yang hamil tuh laki-laki atau perempuan? Perempuan, Pak. Pak. Perempuan. Kenapa bisa ada anak di dalam perut? Nah, ini tadi ada anaknya di dalam perut ya. Ayo, gimana? Kenapa orang bisa hamil? Karena pembuahan sel telur dan sel sperma. Iya, bagus. Ini berarti Serani sudah membaca ini. Ada pembuahan sel telur dan sel sperma. Nah, tapi itu kalau terjadi pembuahan sel telur dan sel sperma. Nah, jika tidak terjadi pembuahan sel telur dan sel sperma, seperti apa? Ini Bapak akan coba carikan video ini. Karena laptop Bapak nggak bisa dibuka nih. Sebentar ya. Ini Bapak akan langsung bukakan YouTube saja. Baik, Bapak akan share screen. Ada. Anu. Apa pelajarannya? NTK kayak IPA mul. Oh, iya, IPA di kamu ya, Pak. Itu. Memperlihatkan apa? Oh. Tampil nggak anak ini? Tolong matikan mikrofonnya dulu. Tampil nggak anak ini? Tampil Pak Guru. Kelihatan? Kelihatan. Videonya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, mohon maaf ya. Ini laptop Bapak trouble ini di bawah nih nggak bisa. Bapak nggak bisa buka Explorer ini. Jadi Bapak udah siapkan video tapi trouble. Nggak apa-apa, kita lanjut. Silakan simak ya, sebentar saja. Main 1, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FIT. Sampai hari kelima ini rahim, yaitu yang bagian endometrium itu berumum, lalu keluar bersama darah sebagai darah menstruasi. Oke, ini fase pertama. Di bagian ini puncaknya ada di ini ada dua hal utama yang nanti akan kita bahas. Yang pertama grafik. Ini adalah grafik jumlah hormon. Kan tadi ada 4 hormon. Estrogen yang berwarna ungu kalau di gambar ini, progesteron yang berwarna oranye, FSH yang berwarna biru, dan LH yang berwarna hijau. Oke? Kita belajar cara baca grafiknya dulu. Ini misalkan kita lihat dari estrogen. Estrogen awalnya di sini dia ada berarti di sini jumlahnya berada di bawah FSH. FSH yang jumlahnya awalnya lebih tinggi. Nah, estrogen makin lama dia makin tinggi, berarti jumlahnya makin lama makin banyak, dan mencapai puncaknya jumlahnya paling banyak ketika berada di sini, dan turun lagi, kurang lagi jumlahnya, habis itu naik lagi, dan kemudian berkurang lagi. Progesteron gimana? Progesteron itu naik secara perlahan, sangat perlahan naiknya. Dia meningkat ketika berada di dalam fase ini, itu turun lagi. Oke? Ini FSH dan ini LH. LH meningkat sangat drastis di bagian ini. Puncaknya ada di bagian ini. Jadi ini adalah grafik jumlah hormon. Ketika dia naik, maka jumlah hormon makin banyak. Ketika dia turun, maka jumlah hormon yang berkurang. Oke? Nah, terus yang di bawah ini gambar apa? Yang di bawah ini adalah gambar ketebalan dinding rahim. Di bagian ini berarti dinding rahimnya tebal, sementara di bagian ini dinding rahimnya tipis. Ketebalan ini nanti tergantung waktu. Oke? Jadi dia akan menipis dan menebal lagi. Nah, sekarang kita bahas periodenya, kita bahas siklus menstruasinya. Kita mulai dari hari ke-0 sampai hari ke-5, disebut sebagai fase menstruasi. Oke? Jadi siklus menstruasi dimulai pertama dari hari pertama menstruasinya. Kita nyebutnya hari ke-0. Nah, apa yang terjadi pada fase menstruasi? Coba perhatikan gambar ketebalan dinding rahimnya ini.
dari hari ke-0 sampai hari ke-5, dinding rahimnya makin tipis berarti. Oke? Nah, kenapa makin tipis? Kita lihat gambar-gambar ini ada yang ke arah atas. Ini adalah gambar dinding rahim yang meluruh. Dinding rahim yang meluruh. Habis. Nah, ini disimak yang penting di sini ya. Nah, oke. Jika dia makin tipis, meluruhnya dinding rahim inilah yang kemudian nanti akan menyebabkan terjadinya menstruasi. Oke, dinding rahimnya meluruh. Nah, apa yang terjadi pada fase menstruasi? Yang pertama, hormon FSH yang dihasilkan di otak itu memicu berkembangnya folikel di dalam ovarium. Masih ingat folikel? Oke, kita membahas folikel ini pada bagian oogenesis. Folikel adalah tempat berkembangnya sel telur, mangkok tempatnya sel telur. Nah, hormon FSH yang dihasilkan di otak, maka di awal-awal ini yang tinggi itulah hormon FSH, dia mengakibatkan memicu berkembangnya folikel, berkembang, oke? Agar nanti ujungnya menghasilkan sel telur. Selain itu, yang terjadi berikutnya pada fase menstruasi, selama hari ke-0 sampai hari ke-5 ini, dinding rahim, yaitu yang bagian endometrium itu meluruh, lalu keluar bersama darah sebagai darah menstruasi. Oke? Ini fase pertama. Fase menstruasi terjadi dari hari ke-0 sampai hari ke-5. Ini yang umum terjadi. Bagi sebagian wanita mungkin bisa lebih lama fasenya. Menstruasinya sampai hari ke-7 atau mungkin hari ke-10. Oke? Atau mungkin ada yang lebih pendek harinya. Ke 5 hari atau mungkin 4 hari. Nah, sekarang kita lanjut dari hari ke-5 sampai hari ke-14. Ini kita sebut sebagai fase proliferasi. Apa yang terjadi? Lihat di sini, dindingnya makin lama makin tebal. Oke? Terus kalau kita dari enzimnya, yang hormonnya yang bertambah makin tinggi adalah hormon estrogen. Oke, sama hormon LH dan FSH yang tadi awalnya naik, terus turun, kemudian naik lagi di sini sampai hari ke-14. Ini disebut dengan fase proliferasi. Apa yang terjadi? Yang pertama, folikel yang tadi berkembang terus hingga menjadi matang. Oke, matang itu berarti dia udah siap untuk melepas sel telur. Di hari ke-14 nanti dilepaskannya. Oke. Yang kedua, folikel itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Makanya ini estrogennya makin lama makin tinggi karena dihasilkan oleh folikel. Apa fungsinya? Estrogen dan progesteron akan memicu dinding rahim ini menebal. Makanya dari hari ke-5 sampai hari 14 dinding rahimnya menebal. Tinggi nih, menebal. Oke, apa tujuannya? Dinding rahim ini dipersiapkan nanti untuk tempat menempelnya sel telur kalau dibuahi. Oke. Selain itu, hormon estrogen juga memicu diproduksinya hormon FSH dan LH di otak. Jadi ketika dihasilkan hormon estrogen ini juga memicu produksinya hormon FSH dan LH. Makanya kalau kita perhatikan ketika estrogennya makin banyak, FSH-nya juga makin banyak, LH-nya juga makin banyak. Oke? Dan LH mencapai puncaknya, dia meningkat secara mendadak dan mencapai puncaknya pada hari ke-14. Di saat itulah terjadi ovulasi, pelepasan sel telur. Hormon LH yang meningkat secara mendadak akan memicu lepasnya sel telur dari ovarium. Oke? Dan proses ini yang kita sebut sebagai ovulasi. Jadi kapan? Di hari ke-14. Penyebabnya gara-gara apa? LH yang naik secara mendadak. Ini LH yang berada di puncak ini nih. Di saat inilah terjadi ovulasi. Oke. Kita lanjutkan. Pada hari ke-14 sampai hari ke-28, kita sebut sebagai fase sekretori. Apa yang terjadi? Nah, pada fase sekretori, kan tadi setelah ovulasi, sel telur kan keluar dari ovarium. Nah, sel telur yang keluar itu masuk ke dalam tuba falopi. Dan di tuba falopi, dia dipindahkan. Dia akan jalan terus, dipindahkan menuju rahim. Nah, harusnya di bagian dalam tuba falopi ini, dia dibuahi sama sel telur. Dibuahi sama sel sperma. Tapi kalau tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel telurnya terus dipertebal. Oke? Nah, ketika
Jika sel telurnya ternyata tidak dibuahi, maka yang akan terjadi si polakel yang tidak yang tadi melepas sel telur kan udah kosong nih. Nah, yang udah kosong ini nanti disebut sebagai corpus luteum. Oke? Nah, corpus luteumnya folikel yang tadi menghasilkan estrogen, ketika ternyata sel telurnya nggak dibuahi, maka folikelnya berhenti memproduksi hormon estrogen. Nggak dihasilkan lagi hormon estrogennya. Padahal Ya, baik. Itu adalah tampilan dari grafik. Ya, ini ada grafik, kemudian ada beberapa siklus yang terjadi pada menstruasi. Nah, dari sini tadi sudah ada ya, sudah disebutkan hormon juga. Ada seperti apa perjalanannya sel telur dan sebagainya. Nah, jika dibuahi nanti terjadi apa? Itu silahkan nanti anak-anak melakukan literasi saat mengerjakan LKPD. Ya. Setelah ini Bapak akan bagikan LKPD ya melalui WhatsApp untuk kelompoknya, kan sudah dibagi-bagi. Ya, biar cepat. Nanti Bapak bagikan LKPD. Di LKPD tersebut ada beberapa gambar dan juga pertanyaan, nanti Bapak akan jelaskan. Ya. Nah, untuk mengerjakan LKPD-nya, nanti kalian Nana diskusinya lewat grup WhatsApp. Bapak nanti masuk di situ. Jika ada pertanyaan bisa langsung chat di grup WhatsApp tersebut. Bapak akan pandu satu persatu juga, ya. Nah, anak-anak saling diskusi lewat grup WhatsApp, karena kalau video call nanti harus keluar dari sini. Jadi tidak bisa ya. Jadi via chat saja nggak apa-apa, chat di grup masing-masing. Begitu, nanti Bapak akan pandu di dalamnya, seperti itu ya. Nah, tapi harus saling kerjasama. Nah, kemudian gimana cara menjawabnya? Anak-anak punya HP, ada materi yang Bapak sudah masukkan di classroom, bahan ajar yang kemarin, ya, bisa dipelajari dari situ, kemudian bisa melakukan literasi dari HP. Anak-anak bisa back dari room ini, tapi tanpa keluar. Kalau keluar nanti masuk lagi, itu saja ya. Nah, semua bisa dicari, misalkan anak-anak bisa nyari di buku elektronik, cari di Google, misalkan materi tentang siklus menstruasi, perkembangan janin, dan lain-lain. Bisa juga langsung ketik di Google, manfaatkan HP kalian, banyak gunanya. Ya, jadi jangan hanya untuk main game. Anak-anak bisa mencari berbagai macam referensi dari Google, itu banyak sekali. Ya, hampir semua ada di situ. Nah, jadi nggak usah takut. Dan manfaatkan yang teknologi yang ada zaman sekarang ya. Dan kemudian video tadi Bapak juga sudah masukkan di Google Classroom untuk nanti anak-anak bisa lihat kembali, atau nanti bisa dilihat juga seperti apa tadi. Nah, baik ya. Bapak beri waktu diskusi sekitar 20 menit ya untuk diskusinya. Tapi jangan keluar dari room ini ya. Kan kalian bisa membuka WhatsApp tanpa keluar dari room ini. Seperti itu ya. Untuk kelompok, pakai kelompok yang kemarin yang sudah dibagi. Jadi 4 kelompok ya. Ingat ya. Nah, jelas ya sampai di sini anak-anak ya. Kalau ada pertanyaan nanti langsung chat via grup WhatsApp. Bapak kan ada di masing-masing grup itu. Ya. Ayo, sampai di sini ada ditanyakan? Mana Gobin? Jelas ya? Iya Pak, jelas Pak. Oke. Nah, baik, langsung saja mengerjakan LKPD. Bapak akan share di WhatsApp ya, LKPD-nya.
Silakan langsung mulai diskusi di grup ya, anak-anak ya. Grupnya ada 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat di grup. Atau chat di sini nanti juga bisa. Ini Bapak bagikan LKPD-nya dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mana nih kelompok 4-nya mana nih? Oh ini kelompok 4. Ya, itu sudah Bapak kirimkan. Silakan didiskusikan. Bapak akan pandu melalui WhatsApp, tapi jangan keluar ya. Jangan keluar dari room ini. Yuk langsung dikerjakan ya. Baik, itu kelompok 1 namanya grafik. Untuk grafik ya, jadi itu sudah nampak di situ sebenarnya, itu gampang banget. Di grafik itu ada bawahnya ada angka-angka. Nah, pertanyaannya kan jelas banget itu. Kalian bisa lihat di grafiknya ya. Ya. Pak, Mana Sera? cara menjawabnya tadi gimana, Pak?
cara menjawabnya nanti untuk sementara bisa ditulis dulu di kertas. Ya. Nanti kalau sudah selesai, baru itu file kan bisa anak-anak ketik di laptop nanti ya kan, untuk upload ke Google Classroom-nya. Nah, untuk sementara itu ya, sementara buka saja file itu, kemudian misalnya nomor 1 jawabannya anak-anak tulis di kertas untuk dipresentasikan nanti. Ya. Nah, baru nanti pinjam laptop bisa untuk memasukkan jawabannya di file yang Bapak kirim tadi, kemudian besok diupload di Google Classroom. Itu ya. Nah, silakan ditulis di kertas dulu, nggak apa-apa. Pak, nyari pulpen dulu bentar, Pak. Nah, itu diskusi nanti langsung ditulis di grup kalian itu. Sambil ini. Bisa sambil cari-cari di Google referensinya. Jadi HP jangan cuma buat main game. Kalau ada yang ditanyakan silakan ya, Nana ya. Iya, ini Sera kan masuk di kelompok 1, jadi Sera keluar dari kelompok yang lain. Iya, kalau mati. Ada yang belum jelas tanya nanti, silakan. Untuk LKPD yang nomor berapa itu? Yang nomor 3 sebelum kesimpulan. Buat apa namanya? Alur. Buat sedikit apa? Kayak ya cerita misalkan awal mulanya dari apa? Dari sel telur ini dihasilkan dari mana, kemudian masuk kemana, dan terjadi apa, seperti itu saja. Nggak usah panjang-panjang, pendek pun. Pendek yang penting ada semacam rentetan cerita seperti itu. Nih, kupiti angkat tangan nih. Apa Adit? Pak, kalau udah nemu Pak dicatat di buku kah? Ya, tulis diskusian di situ sama teman-teman. Nomor 1 ini kalau sudah setuju semua, tulis di buku salah satu saja yang nulis nanti, nggak apa-apa. Ya, Oh, Pak. semuanya nulis juga nggak apa-apa, ya kan? Maksudnya untuk sementara ini di grup itu diskusikan jawaban misalkan nomor 1 ini oke, setuju semua,
baru nulis semua ya. Nanti kan kita bahas sama-sama, dipresentasikan. Adi, turunkan lagi tangannya. Nah, ini bagus ini. Cari dari Google ini, dari Brainly. Nah, bagus ini, mantap ini. Itulah gunanya handphone, bukan hanya game di sini tuh. Lihat punya ini kelompok 2 nih. Dari Brainly. Dari sini ada nama dan fungsi. Silahkan kalian literasi dari manapun. Jangan takut salah, ini golak salah nggak ada nanti. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Oh, yang setuju angkat tangan. Nah, ini bagus nih Aditya nih. Hinam Bi. Oh, mantap. Ayo. Kira yang sudah setuju ketemu langsung tulis. Di bahan ajar juga ada juga Bapak masukkan di situ juga sedikit-sedikit yang singkat-singkatnya. Nah, bagus itu. Bisa lihat grafiknya, fase-fasenya, berapa harinya. Silahkan. Ini Bapak sambil utak-atik laptop ini, belum nemu solusinya ini. Tiba-tiba trouble ini. Tuh. Lagi yang tanya, silakan.
Wah, sip ini, bagus ini. Kelompok lain mana? Ya, gimana Nana? Ada yang udah? Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Ini Bapak sambil nyari laptop lagi nih, bentar ya. Kalau ada yang bingung tanya di sini nggak apa-apa. Pak Guru, maaf saya baru bergabung. Pak Guru, maaf saya baru Oh, bergabung. kenapa? Kok baru gabung? Tadi nggak bisa dibuka, Pak Guru. Aku Dari udah mana? coba. Mana ini? Tapi sudah ada kelompoknya kan? Langsung ya sudah nggak apa. Di Google Meet tadi nggak bisa. Ya sudah langsung gabung di kelompoknya ya. Dimatikan dulu. Oh nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Dimatikan dulu mikrofonnya, langsung gabung ke kelompoknya ya.
Baik anak gimana? Ada kendala nggak? Ini Bapak mau tampilkan LKPD ya, sebentar. Ini Bapak pakai satu laptop lagi. Bapak mau tampilkan LKPD ya, sebentar. Ya, kelihatan nggak anak-anak ini? Coba lihat LKPD-nya. Ya, kelihatan nggak anak-anak ini? Coba lihat LKPD-nya. Nggak kelihatan ya? Oke. Mana nih wajahnya nggak nampak? Nggak selesai ya? Bapak ini harus presentasi nih. Nanti 2 kelompok lah perwakilan.
Baik, silakan. Untuk ini Bapak akan tampilkan apa LKPD-nya di sini. Gimana, udah selesai ya? Udah selesai, Pak. Udah selesai, Pak. Udah selesai. Tolong semuanya on kamera. Baik, baik. Nah, ayo on kamera. Kelompok nomor 1. Coba kelompok 2. Bapak akan tampilkan dulu. Ini belum dapat laptop dari sedikit ini. Ya, tampil nggak? Kelihatan? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan nggak ini? Pak, kelompok selesai. Oke. Nah, coba perwakilan kelompok 2 siapa? Perwakilan kelompok 2 siapa yang akan menjawab? Dia akan presentasikan. Nomor berapa, Pak? Otnil, matikan dulu mikrofonnya. Kelompok 2 siapa? Coba angkat tangan. Siapa presentasi kelompok 2? Otnil, perwakilan kelompok saja. Oke, Otnil ya. Silakan dibaca nomor 1 ini yang Bapak tampilkan. Yo, silakan Otnil. Aktifkan mikrofonnya. Iya, bagus. Silakan. Nomor 1. Yang mana, Pak? Berdasarkan Nih, nomor 2 ini. Ini harusnya nomor 1 ini. Berdasarkan Ya. Berdasarkan gambar, jelaskan jumlah hari yang terjadi pada tiap tahap sirkulasi menstruasi. Jawabannya, Pak. Bentar. Pak. Jawabannya, fase Mana menstruasi suaranya? terjadi Apa jawabannya? Fase menstruasi terjadi 7 hari. Fase ovulasi terjadi 7 hari. Fase pasca ovulasi terjadi 14 hari. Itu, Pak, jawabannya. Fase menstruasi 7 hari, kemudian fase ovulasi berapa hari? 7 hari, Pak. Jadi 7 hari. Kemudian apa lagi? Fase pasca ovulasi. Apa ini? Ovulasi berapa hari? 14 hari, Pak. 14 hari. Baik, bagus. Kelompok lain ada lagi yang mau menambahkan di sini? Atau mungkin beda? Sama Pak. Benar. Nah, kalau di video yang Bapak tampilkan tadi, tertulis berapa hari coba? Video tadi. Fase menstruasinya. Tadi kalau anak-anak simak di video berapa hari coba? Fase menstruasinya ada yang 7 hari. Nah, apakah fase ini pasti 7 hari? Ayo, kalau anak-anak simak tadi di video berapa hari? 5 hari, Pak. Siapa yang tahu tadi? Nah, di video tadi ada yang 5 hari. Bagus. Siapa tadi jawab? Oh, Adit, bagus. Di video tadi 5 hari. Nah, kenapa di sini 7 hari? Jadi apakah menstruasi ini hanya 7 hari saja atau 5 hari saja? Di video tadi disebutkan hanya 5 hari, ya. Nah,
Ini harusnya perempuan yang tahu ini. Perempuan yang sudah mengalami menstruasi biasanya berapa hari? 7 hari. Nggak tentu, Pak. Ada yang 7 hari. Nah, ada yang nggak tentu. Jadi, Paling lama 7 hari, Pak. menstruasi itu berapa? Ada yang 7 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, Guru. Ada yang Nggak menentu, Pak. bagus. Ada yang cuma 2 hari saja, ada yang cuma 3 hari. Ada, Pak. Itu bisa jadi karena fase menstruasi tidak mutlak seperti grafik yang di sini, ya kan? Tidak menentu. Iya. Ada pengaruh hormon juga di sini yang mempengaruhi ini. Di sini tertulis hormonnya apa yang mempengaruhi ini? Ada tulisan apa ini? F, S, kelihatan nggak? FSH. Nah, FSH di fase menjadi menstruasi itu tidak mutlak 7 hari, tapi di sini kenapa ditulis di sini dipaskan 7, ada 4, ya kan? Ada 7 hari. Tidak mutlak harus 7 hari ini. Cuman rata-rata atau istilahnya idealnya itu 7 hari. Di sini pun sama nanti. Nah, tidak mutlak karena dipengaruhi oleh hormon juga, kemudian kesehatan tubuh, lain-lain, ya, beda-beda. Cuman di sini di grafik ini adalah umumnya memang seperti ini, 7, kemudian ini fase praovusi, oh ini 7 lagi, kemudian di sini 14. Totalnya berapa hari berarti? 7, 7, 14. Berapa di sini? 28. Iya, bagus. 28 hari. Gimana? Iya, 28 hari, bagus. 28 Oke ya, bagus hari. ini untuk kelompok. Ya, bagus untuk tadi siapa kelompok 2 ini perwakilan ini? Adit ya. Adit atau Otnil? Oh, Otnil. Oke. Baik, beri aplaus untuk kelompok 2. Loh, mana tepuk tangannya? Ya. Kelompok 2, mantap. Lanjut presentasi nomor 3 ini. Coba kelompok 1. Kelompok 1 atau kelompok 3, siapa? Silahkan. Kelompok 1, Pak. Oke, baik. Kelompok 1. Siapa ini kelompok 1? Yang presentasi. Siapa? Sarah. Kelompok 1 siapa saja nih? Yuk, silakan. Tuliskan nama hormon yang Ya. Tuliskan nama hormon yang terlibat dalam siklus menstruasi, organ penghasilnya dan fungsinya. Ya, nomor 1. Nomor 1, estrogen. Nama hormon estrogen. Organ penghasil hormon ovarium. Fungsinya Ini apa? memicu penebalan dinding rahim. Baik. Lanjut. 2. Nomor 2, progesteron. Progesteron. Progesteron ya. Progesteron. Progesteron. Ya, lanjut. Organ penghasil hormon ovarium. Ovarium. Fungsinya apa? Fungsinya mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Mempersiapkan
lapisan dalam rahim Oh, lapisan dalam rahim. yang disebut Untuk? Oh, yang endometrium. disebut endometrium. Untuk menerima siap. Apa? Untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Ya. Sel telur yang telah dibuahi, sel telur yang dibuahi oleh, nah itu ya. Terus ada lagi? LH. 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 Dari mana ini? Organ penghasil hormon, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis. Fungsinya apa? Memicu pelepasan sel telur dari ovarium. Memicu pelepasan sel telur dari ovarium. Baik, kemudian apa lagi? FSH. Apa lagi? FSH. Ya, organ penghasilnya? Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ya. Fungsinya apa? Memicu perkembangannya folikel ovarium. Memicu berkembangnya folikel ovarium. Folikel ovarium. Lanjut. Oh, udah selesai ya? Oh, baik-baik. Ada lagi kelompok lain. Ini ada menambahkan? Ya enggak? Kelompok lain silakan. Ada enggak? Nggak ada, Pak. Sebenarnya dari grafik ini sudah kelihatan juga 4 hormon. Ada FSH di sini, ada estrogen, ada LH, ada progesteron. Nah, ini bagus sekali nih. Nah, itu nyari di Google ini, ya. Kalau di buku. Nih. Baik. Yang pertama estrogen. Organ penghasil hormonnya adalah ovarium. Ya, bagus nih. Betul sekali. Penghasilnya dari ovarium. Fungsinya yang pertama adalah memicu penebalan dinding rahim. Nah, dinding rahim itu nih. Ini di sini nih. Ini dinding rahim. Ya. Rahim itu di sini. Nah, ini dindingnya sini. Memicu penebalan hormon memicu penebalan lapisan ini itu adalah tugasnya atau fungsi dari hormon ini, estrogen. Yang menghasilkan ini adalah ovarium. Disinilah nanti dihasilkan sel-sel telur. Ya. Berapa persen? Kemudian yang progesteron. Menghasilnya ovarium, ya ini betul sekali. Sama ini ovarium, progesteron di sini. Nah ini progesteron.
Progesteron fungsinya adalah mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur. Fungsinya ini kurang lebih sama ini, ya, memicu penebalan dinding rahim atau mempersiapkan lapisan dalam rahim. Nah, hampir sama ya fungsinya untuk menerima sel telur yang telah dibuai oleh sel sperma. Atau kalau dilihat ini progesteron dan estrogen. Saat hormon ini meningkat, estrogen, ya ini meningkat ya, kuning ya estrogen, dinding mulai menebal. Ya. Nah, turun lagi, ini meningkat lagi. Kemudian ini yang biru juga progesteron meningkat hormonnya, dindingnya semakin menebal. Ya. Nah, ini semakin menebal, semakin naik hormonnya, ini juga semakin menebal. Ini dinding rahimnya ya, yang merah-merah ini, semakin menebal. Terus kemudian fungsi hormon LH dihasilkan oleh kelenjar hipofisis memicu pelepasan sel telur dari ovarium. Ini LH. Ya, ini bagus sekali nih. Sebenarnya, melihat dari grafik ini sudah jelas sekali. LH, nih, ada sel telur dilepaskan atau ovulasi. Memicu pelepasan sel telur. Ya. Saat meningkat. Kemudian, FSH dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Memicu berkembangnya folikel ovarium. Kita lihat FSH. Nah, FSH di sini folikel, memicu perkembangan folikel ovarium. Ini folikel di dalamnya ada ovarium. Ini folikel dari kecil semakin besar, semakin besar, semakin besar. Mengecil. Ya. Iya, nanti dia akan hancur setelah ovulasi. Dia akan menyusut lagi. Ini bagus sekali ini. Ya, jadi ini jawabannya sangat baik. Ini benar memicu perkembangan ovarium, pelepasan sel telur ya. Ya, bagus sekali ini. Kita beri plus untuk kelompok 1. Kelompok 1 ya. Oke, beri plus. Lanjut. Nih, siapa yang akan tampil? Mikrofon hidup. Yo, siapa yang tampil nih? Kelompok berapa yang belum nih? Kelompok 3, ayo, kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3 perwakilan siapa? Iya Pak, bentar Pak. Ini Agus mau presentasi. Apri aja, ayo Apri. Apri kelompok berapa? Apri kelompok 3, Pak. Ayo, siapa kelompok 3, ayo, cepat. Kelompok 3, ayo. Loh, kelompok 3 siapa ini? Oke, Elizabeth. Silakan. Kehamilan. Ya, ayo. Sebentar, Pak. Silakan. Iya, Pak. Yuk, silakan.
Perhatikan gambar berikut. Dari gambar di atas. Buatlah alur cerita singkat proses persalinan sampai terjadi sebuah kehamilan. Jawabannya adalah salah satu yang nggak bicara. Iya, Pak. Oh, yang nggak bicara matikan mikrofonnya. Ini siapa ini? Musa, matikan. Apa mah? Nah, gimana? Diulang. Kehamilan dimulai ketika sperma membuahi sel telur. Ini biasanya terjadi dalam 2 minggu setelah hari pertama periode menstruasi terbaru. Dalam beberapa minggu pertama kehamilan, seorang wanita mungkin tidak memiliki gejala. Beberapa dapat merasakan bahwa mereka sedang hamil, tetapi kebanyakan tidak curiga sampai mereka kehilangan periode berikutnya. Cepat sekali, kehamilan dimulai ketika sperma dibuahi oleh sel telur. Kemudian apa? Ini apa tadi? Wah, kelompok 3 nih gimana nih? Ayo. Tadi apa? Ulang lagi coba. Ini Pak ketik. Salah satu yang bicara ya. Apa tadi? Ketika sperma dibuat oleh sel telur, kemudian apa? Siapa tadi yang anu? Elisa, Pak. Ayo kelompok 3 siapa ini? Ya, diulang. Agus Bapak, tukang lancar nih. Ya, siapa sajalah kelompok 3 yang penting gitu loh. Apri, Pak. Pri. Agus. Cuman baca saja kok. Ayo. Tapak mereka ini cuma baca saja, tidak mau. Kehamilan dimulai ketika Ulang Agus ya. Baik. Membuahi sel telur. Ini biasanya terjadi dalam 2 minggu. Ya. Setelah hari pertama periode menstruasi terbaru. Dalam beberapa minggu pertama kehamilan. Dalam 2 minggu. Seorang wanita mungkin tidak memiliki gejala. Beberapa dapat merasakan bahwa mereka sedang hamil. Tapi kebanyakan tidak curiga sampai mereka kehilangan periode berikutnya. Sekian. Oke. Baik, ini Bapak. Nah, ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Nah, silakan. Ovulasi Wah. telur termasuk Apa? Ovulasi sel telur termasuk sel telur masuk ke tuba falopia. Kemudian terjadi terus berjalan sambil membelah menuju rahim. Jadi kemudian terjadi apa? Kemudian menempel di endometrium. Fertilisasi dan sel telur. Dan berjalan sambil menuju rahim. Berjalan ya. Menuju rahim. Dan Dan kemudian menempel
di endometrium. Oh ya. Baik. Ini bagus sekali. Nah, sebenarnya jawabannya yang Bapak inginkan di sini adalah dilihat dari sini gambar ini ya. Nah, kemudian sudah kelihatan. Pertama, ini ada nomor 1, ovulasi. Ovulasi itu pelepasan sel telur masuk ke ini namanya salurannya adalah tuba falopi. Terjadi nomor 2, fertilisasi atau pembuahan. Ini ada sel sperma, ini sel telur dibuahi, kemudian berjalan terus sambil melakukan pembelahan nomor 3. Kemudian berjalan terus dan ini sambil membelah terjadi implantasi atau menempel pada dinding rahim atau endometrium. Nah, ini bagus sekali ya. Nanti untuk kelompok 3 silahkan diperbaiki. Ini bagus, benar, tapi tidak menjawab dari gambar yang Bapak tampilkan di sini. Ya. Nah, ini tidak salah, ini benar juga. Tapi pertanyaannya dari gambar. Nah, dari gambar yang ditampilkan, nah ini bagus kelompok siapa tadi? Ini yang foto ini. Kelompok 2. Ovulasi. Kelompok 2, Pak. Nah, kelompok 2. Masuk ke tuba falopi, kemudian terjadi fertilisasi dan sel telur terus. Nah, ini bagus sekali nih. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, baca pertanyaannya, jawabannya bisa. Sebenarnya jawabannya sudah ada semua di gambar ini yang di atas. Oke, baik. Kita beri aplaus untuk yang sudah presentasi. Oke, baik. Ya, selanjutnya. Bagus. Langsung ke kesimpulan. Ayo, ini siapa yang mau memberikan kesimpulan? Siapa? Yesi? Silakan kesimpulan. Oke, Apri, silakan. Biar cepat karena waktunya sudah hampir habis ya. Buat kesimpulan. Apri, apa kira-kira? Dari pembelajaran Pak, jadi Pak yang pertama. pencet, Pak. Loh, nggak apa-apa. Kan tinggal baca punya diskusinya Iya, Pak, diskusi. Yo, silakan. Ya, silakan dibaca. Hasil diskusinya. Loh, kok malah diam? Ayo. Mana ini? Saya aja, Pak. Oke, silakan. Ayo. Bagus. Yang mana, Pak? Nggak tahu. Ayo, yang lain. Matikan mikrofonnya. Yuk, silakan baca kesimpulannya. Yang pertama. Telur tidak dibuahi. Apa? Jika sel telur dibuahi, ya, maka akan terjadi menstruasi. Terjadi menstruasi, boleh. Dah, terus apa lagi? Ada lagi? Jika sel telur dibuahi, jika sel telur dibuahi. Dibuahi oleh apa? Maka akan terbentuk janin. Akan terbentuk janin. Ada lagi? Yang akan menjadi bayi. Oh, ini lanjutannya ini ya? Ya. Yang akan menjadi bayi gitu. Bayi. Terus ada lagi? Ya, Pak.
siklus menstruasi. Ada lagi nggak? Iya, Pak. Ya. Menstruasi. Gimana? Terjadi Siklus menstruasi. terjadi dalam 28 hari. Oh, 28 hari. Baik, bagus. Ada lagi? Udah, Pak. Oh, udah. Oke, baik. Ini karena waktunya udah habis. Udah mepet. Iya. Jadi kesimpulannya ini bagus sekali ya. Tadi siapa? Neha ya. Ini. Iya, Pak. Yang pertama, jika sel telur tidak dibuahi, maka akan terjadi menstruasi ya, seperti tadi ini. Jika menstruasi terjadi jika sel telur ini ya sudah menempel di dinding rahim di sini, tapi tidak dibuahi, maka dinding rahim akan luruh ya, akan meluruh, ini terjadi menstruasi, dindingnya akan mengelupas seperti itu ya. Nah, itu yang disebut menstruasi. Kemudian apalagi tadi nih, jika sel telur dibuahi sperma, maka akan terbentuk janin ya. Ini berarti di sini ya, ini sel telur dibuahi atau fertilisasi oleh sperma, maka dia akan terbentuk janin seperti yang Bapak tampilkan di gambar awal. Nah ini akan menjadi bayi. Bagus sekali nih. Kemudian siklus menstruasi terjadi dalam ya, ini 28 ini totalnya ya, total siklus, semua siklus ini. Karena siklus menstruasi ada 3 fase, totalnya 28 hari. Kalau fase menstruasinya saja itu bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 7 hari, bisa lebih. Seperti itu ya. Iya, bagus sekali nih. Sudah pinter-pinter ini. Ya, itu kesimpulannya seperti itu. Ini bagus sekali untuk hari ini. Nah, ini ada lagi yang mau ditambahkan kesimpulannya. Kelompok lain ada lagi? Ada yang mau menambahkan kelompok lain? Nah, baik, kalau nggak ada, ini saya rasa sudah sangat bagus untuk pembelajaran hari ini, sudah sangat baik sekali. Bapak akan stop share ya. Nah, ini mohon maaf tadi Bapak karena ada kendala laptop ya, jadi agak lambat sedikit. Untuk ujiannya ya, ujian evaluasinya, nah, pembelajaran hari ini nanti Bapak akan share link Classroom ya, yang kemarin ada kan link Classroom, sudah Bapak share. Nah, di situ nanti Bapak akan masukkan soal. Anak-anak kerjakan soal di situ, nanti akan langsung muncul hasilnya. Ada soal pilihan ganda, dibuka nanti di situ ada quiz. Buka, kemudian dikerjakan. Nanti nilainya akan langsung otomatis tampil. Benarnya berapa, salahnya berapa, nanti akan masuk ke drive-nya Bapak ya. Jadi setelah ini langsung kerjakan. Bapak beri waktu sekitar, tapi ngerjakannya nanti setelah selesai ini nggak apa-apa. Bapak beri waktu itu sekitar hanya 20 menit lah setelah usai pembelajaran ini. Silahkan kalian mengerjakan di Classroom ya. Bapak langsung share soalnya. Oke ya, baik ya. Saya rasa untuk pembelajaran ini sudah cukup. Ya, kenapa Adit? Pak, silakan. Terus kelas yang punya Pak Sigit gimana ya? Pak? Kan disuruh masuk habis pelajaran ini. Oh ya, nanti setelah itu, setelah punya Bapak selesai, baru jadwal Pak Sigit kan. Nah, itu. Jadi kerjakan punya Bapak dulu, selesai, baru nanti ngerjakan baru nanti ngerjakan punya Pak Sigit seperti itu. Kan jam pertama jamnya Bapak. Ya, baik ya. Ya, untuk pembelajaran ini saya rasa cukup. Sebelum kita akhiri, jangan lupa ya 20 menit untuk mengerjakan evaluasi. Setelah itu, Bapak akan langsung pantau di Classroom-nya. Ya, sebelum kita akhiri, mari anak-anak kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Ya, selesai. Ya, Mas anak-anak ya. Anak-anak yang luar biasa belajarnya ini. Pak Arja, Pak Nam. Ya, silakan keluar dari room. Iya, Pak. Untuk mengerjakan. Ya. Siapa? Oke. Ya, silakan keluar dari room. Oatmeal.